Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-wadhaiful arba' ba'da salatil fajri. Utawi iki iku pira-pira tugas al-arba' kang papat ba'da salatil fajri sause salat fajar. 4 tugas atau 4 kegiatan yang dianjurkan dilakukan setelah sholat fajar. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi. Hendaknya wal takun ono apa awqatuka pira-pira waktune sira ba'da sholati sause sholat ila tulu'i syamsi tumeka terbite muncule asyams srengenge. Muwazza'atan iku didum dibagi ala arba'i wadhaif ing atase 4 pira-pira tugas atau kegiatan. Wazifatun fid da'awati ada di luar. Ayo mana? Masuk tak. Masuk tang. Ini dah main, letak ke tanduk. Masuk saja. Wazifatun fid da'awati. Ending banjir lah maksudnya. Dengar ya. Tugas pertama fid da'awati ing dalam pira-pira donga. Wa wazifatun fil adhkari. Dan yang lainnya ing dalam pira-pira zikir, wa tasbihati lan pira-pira tasbih. Wa tukarriruha lan bolan baleni ngulang-ngulang siraha ing azkar wa tasbihat fi subhatin ing dalam tasbih. Yang ketiga wazifatun fi qiraatil qur'ani ing dalam maos Al-Qur'an. Wa wazifatun fi tafakkuri ing dalam tafakkur. Apa tafakkur? Ya tafakkur, mikir. Apa saya pikir? Fatufakkiru fi dzunubika wa khotoyaka. Mikir merenungi sira fi dzunubika ing dalem pira-pira dosane sira wa khotoya kalan pira-pira kesalahane sira wa taksiroka itu ya, bukan taksiruka, salah. Wa taksiroka lan kekurangan sembronoan sira fi ibadati maulaka ing dalem nyembah ibadah maulaka pangerane sira wa ta'arrudika an apa jenenge ta'arrud iku nyodorake ka sira li iqabihi marang siksane maulaka al alim kang pedih wa suhtihil azim lan murkani maulaka al azim kang agung gede. Jadi bektoh semarin nah sholat fajar, semarin nah bektoh subuh sampai terbitnya matahari itu gunakan dalam 4 waktu dari Imam Ghazali. Pertama waktu dalam doa, lupain doa. Kemudian waktu untuk berzikir, maca tasbih. Dan juga waktu untuk membaca Al-Quran. Makanya diantara bekto-bekto saya yang juraki maca Quran dia semarin subuh. Selain memang banyak anjuran atau dalil, saya guna Allah dalam Al-Quran wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana mashhuda.
Wa tafsiruka wadifatun fikrat wa wadifatun fitafakkur. Kemudian waktu yang lain untuk merenung. Apa yang dimerenungi, apa yang difikirkan. Mikirkan banyak dosa, banyak kesalahan ke Allah, kekurangan dalam ibadah ke Allah, dan selalu ngentarin dak kamurkana Allah, dak kasiksana Allah. Aji saya pikir sampai tulu syams, sampai terbitnya matahari. Nah ini waktu-waktu ngantok ya. Waktu-waktu nyaman tedu. Apa boleh sekolah kok. Ya sana kemarin sholat subuh ki nambahin karena ki ala kuah nyaman aja tak mau apa makin kok nyaman ada subuh tedu kan nyaman nyaman tedu asa apokan elan di bini zaman saya di bini ya hayal di Jadi larangan tidur itu sebenarnya ya dari setelah sholat subuh, kemarin betul subuh sampai terbitnya matahari. Tinggal keluar alek, enggak ya. Dan keluarnya matahari sekarang cepat lah. Sampai pukul 6 lah, setengah 6 lah. Nah, maka setelah itu enggak masalah. Larang di semarin subuh sampai terbitnya matahari. Ya sekali-kali oke lah, sekali-kali non kadung terlalu capek, payah, mari ngelembur, habis bekerja tak kuat, di mata lagi ala boleh sekali-kali tak kerja ben seminggu sekalian cek rutin lagi. Ibnu ulama mun pak polo arek sekalian tak apa. Ini kalau sebulan sekalian, pak polo arek sekalian tak apa. Tengit tak apa. Ketiduran enggak apa-apa. Tapi ketiduran ini repot. Saya itu sering bilang dia anak-anak pondok kalau kenapa kok telat ketiduran? Di mana tidurnya? Di kamar. Di sebelah mana? Di atas bantal. Gitu saja ketiduran. Jadi ketiduran itu bagaimana enggak kena santri. Ketiduran jadi bener. Ben jalan ngatengah jalan ben rebu gitu aja ketiduran. Ngatengah mandi tengece aja ketiduran. Nyopir ketiduran karena memang bukan tidur tempatnya. Main bola rebu ketiduran. Ketiduran itu kan. Jadi di mana tidurnya? Di kasur. Benih ketiduran. Aja manggil tidur. Iya, loh kadang yang sudah di kasur saja tanging medun kan. Di belah lama tak bisa tidur. Jadi mau ketiduran kasur, ini ketiduran. Ya tidur, gitu saja. Kan bahasa ketiduran ini kan alasan supaya memperhalus bahasa kita untuk tidur kan. Tiduran, tak sengaja. Tak sengaja. Jangan baca nyelok tidur. Bisa selalu saya tekankan ke anak pondok. Jadi mau tak selain kamar baru boleh jawab ketiduran. Tapi kalau tidurnya di kamar, jawab tidur, jangan bilang ketiduran. Takut gini saya mau jadi tidur. Akhirnya pas guru kan dari hammam, dari kamar mandi, ada repot namanya. Dari hammam kok repot sih. Yang mau menyanggah ini susah. Tidak ada mau tak ke hammam pas masa akemnya lapangan. Makanya sebenarnya saya itu jadi permasalahan ilmu medis bi ilmu santreh kadang tak sejajar, tak apa ya, tak sinkron. Kalau ilmu medis kan kita bagus banyak minum kan, dan memang aslinya seperti itu. Tapi kadang nggak berlaku bagi santri. Ya buktinya yang di pondok saja sudah berapa teori medis yang dilanggar binaan pondok. Minum air kran, air pet. Coba tanya lagi ke dokter. Ya saking tabu kuman dong sebenarnya. Tapi lempor ya. Tidur di lantai, nggak ada alasnya. Apa namanya? Ada yang penyakit apa? Paru-paru basah. Ya itu beberapa peraturan medis yang seringkali dilanggar sama anak.
Dan kalau kita ya sih penting apanya mana jangan terlalu parah, nggak masalah. Ya terus gimana kita apa harus bertentangan dengan dokter? Enggak, kita tetap harus menjaga kesehatan. Tapi cek sampai dijadikan patokan, kudu yakin bahwasanya ilmu nama sedikit pakun karena ada ilmu Allah. Penelitiannya manusia itu kipakun karena ada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kan ulama lambe ya jarang qada'il hajah itu jarang, kencing itu jarang qada'il hajah. Syekh Abdul Qadir Jalani berapa puluh tahun sholat subha bi wudu'il isya. Jadi sholat subuh ngangkui wudu sholat isya, kan? Artinya bagaimana? Tak sare, tak betah. Pakun imihro, pakun ngajar adikir. Kemarin isya berapa puluh tahun? Ya dia banyak mirip lagi kok bimbang jenengan. Karena isya jam berlok. Tidur kadang jaga telur salat isya. Salat subuh terus bener bisa jadi dalil kinya. Ini kayak cerita kan aku lagi. Bapak nak sering salat subuh butuh isya. Kok tanya aki jam berapa? Yang bingung lagi cerita repot. Bayangkan setelah sholat katakanlah paling akhir misalnya sibuk ngajar dakwah jam 10 jam 11 terus tak sadar sampai jadi beliau itu kalau sudah jam-jam tengah malam pas sholat isya saya sadar wah nanggung lah kemarin sok itu jangan nanggung kok bingung kan jaga kol dua juga meduh tahajud aja oke abis lah sebelum tidur boleh perbedaannya, makanya waktunya sekarang memang begitu barokah. Kalau waktunya tetap 24 jam dalam sehari, tapi waktunya keberkahannya itu beda. Ada sholat kadang dalam rakaat ngatamaki Al-Quran. Ini secara ya tak masuk akal. Cuman memang Allah alam. Gimana pengatur waktu selain memang sudah amalannya setiap harinya baca Al-Quran ya mata cepet baca Al-Quran seperti Fatihah kita kan ngelindur kan tepak urut baca Fatihah ngajak kan tak urut baca Fatihah beliau seperti itu lagi diberi waktu keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajar orang yang kesukaan di Allah dunia itu main dunia ini dibuat mainan, artinya bukan dibuat main bagaimana kesokan aja. Jadi memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun itu bisa dilipat gandakan. Jadi kadang waktu sajamnya kita itu bisa dimanfaatkan oleh para aulia itu menjadi 2 sampai 3 jam. Dan bagi saya itu sudah bukan menjadi hal yang tabu. Kalau pun maca kitab roh ngiding lagi maca cerita para aulia para solihin berempat tak sare itu masih bertanya-tanya kok bisa membaca seperti Imam Haddad membaca Al-Ikhlas 1000 kali dalam 1 rakaat ongku kata. Tapi ternyata saya praktekkan dulu di Yaman makin tak mirip tak persis ternyata terjadi di saya sendiri. Ini mungkin buat motivasi ke yang lain tahadzudan ini. Saya itu pernah ngaji kitab Adibik muronya Adibik ke kiblat pokok beda kopi Haji Mare Isya waktu itu saya ingat sekali itu waktunya itu Yaman deh jarang hujan tapi waktu jihad beda resek Mare Isya mengaji kitab tak gresah sampai para sebuah. Kebetulan yang saya baca itu menarik. Jadi kok tak ngiling apa nih betul orang, bentan orang, yang ngiling lagi tak paham. Setelah lama berjam-jam baru terasa tinggal peti mata. Kalau sebenarnya keringking kepi apa cukup mie kepi benda. Tapi ketika baca kitab tidak merasakan. Yang saya alami di Yaman satu memang barokah Yamannya ya memang suasana sangat mendukung aroma aulia di sana masih luar biasa
terus kemudian barokah keetapah. Artinya bukan hanya saya yang bisa melakukan itu, dengan juga bisa tapi bisa karena ketika kita sudah menikmati sesuatu itu pasti lupa dengan segalanya. Dan aja tak saja bego, nggak disengaja. Kok tahu juga sampai para sepunja. Memang nggak disengaja. Lakukan nyoba mulai tak kuat, nyoba mulai lakukan tak kuat. Lucem lagi terus. Karena itu aja. Agak pola oleh nikmat nggak beri, enggak. Tak paling nikmat. Nggak tahu sirnya apa. Apa yang kedua ini? Kiki saya. Apa yang kedua ini karena saya nggak lillahi ta'ala, karena aku nggak nyoba ya. Yang kedua. Nyoba saya pertama ke ngumpul libur macam kita. Nah, sehingga seperti yang masih sekarang masih ada namanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada di Madinah itu beliau kibadah orang salah satu gurunya Habib Umar bin Hafid juga sopo dari Madinah. Nama ribanya Ribat Al-Jufri. Itu beliau pernah, ini yang cerita santrinya, 2 hari 2 malam nggak keluar kamar. Pun kalau kita yang alim di kebulan di khadimat, oke, lagi mau sekitar. Terus sampai 2 hari 2 malam. Laga bater tapi akhirnya putra-putra anak memperingatkan dekat Habib Zain bin Smith ini. Apa? Gak dapat apa? Ganggu kok. Punten jaga hati ajonan. Warang kamar tetiatin ke bater. Oh iya lah. Waktu itu saya lupa waktunya sholat apa gitu. Pas mereka sangat betul, atanya betul ya Allah. Jam berapa sudah kok kita aja? Apa? Ajunan pun 2 hari 2 malam tak keluar kamu. Iya tahu. Jadi kepi 2 hari 2 malam kotor sholat. Kan nggak dosa, karena emang nggak merasa kalau dia meninggalkan sholat. Ibadah orang sekarang. Ya seperti itulah aulia itu kadang-kadang tasarruf dengan waktu itu. Kalau kita kan belum melakukan kan sudah, mari sembuh dia bagi Pak Bektor itu macam dan lagi sempat apa jamaah bagi macam ini cukup ni lah luar biasa lah. Akhir zaman lah setelah tak terlaluan. Hal himmatur rijal tahdimul jibal. Semangatnya seorang itu bisa menghancurkan gunung. Kadang kita itu kalau dikasih amalan, kalau dikasih suatu kegiatan yang positif kan itu ria kita. Terlalu banyak pikir di musyawarah. Dari Indonesia banyak musyawarah tak didetik. Terlalu banyak mikir. Jalankan dulu, kemudian sebatas mana mampu kita. Ini sampai situ. Sekarang banyak kilometer, oke, kita ya. Jadi 4 waktu. Wa turatib bitadbirika awradaka. Lan ngatur sira bitadbirika kelawan perencanaan sira. Apa pengaturan sira awradaka ing pira-pira wirite sira. Fi jami'i yaumika ing dalem sekabehane dinane sira. Kita tadaraka bihi supaya nyusuli nututi sira bihi lawan tertib ma farato min taksirika ma ing perkara atau barang farato kang apa berlebihan atau nampak jelas akeh apa mah minta sirika saking kekurangan sira patah tariza lan ngadoi menjauhi menghindari sira minat ta'arud saking menyodorkan diri li suhtillahi ta'ala marang murkane Gusti Allah taala al-alim kang gede fi yaumika ing dalem dinane sira wa tanwil khaira lan niyato sira al khaira ing kebagusan li jami'il muslimin kanggo sekabehane muslimin. Azim lan niat banget, niat sungguh-sungguh azim itu ya. Allah tashtagila ing yeto ora sibuk sira fi jami'ina harika ing dalem sekabehane wektu siange sira. Illa ta'atillahi ta'ala kejaba kelawan taat
taat Gusti Allah marang Gusti Allah taala wa taqsida wa taqsidu lan nyejo sira fi qalbika ing dalem atine sira at-ta'ati ing pira-pira ketaatan allati kang takdiru kuwasa mampu sira alaiha ing atase at-ta'at alaiha ing atase at-ta'at wa takhtaru lan milih sira afdalaha ing paling afdole at-ta'at wa tata'ammalu lan ngangen-ngangen sira tahiyat asbabiha persiapan pira-pira sebab ta'at litastagila biha supaya sibuk sira biha kelawan at-ta'at wala tada'anka at-tafakkura fi qurbil ajal lan ojo ninggal sira angka saking sira at-tafakkura apa mikir fi qurbil ajal ing dalem pareke ajal wa hululil mauti lan teka waktune maut al-qati ikang mutus lil amali marang keinginan angan-angan cita-cita ujil amri anil ikhtiyar wa husulil hasrati wan nadamati bitulil irtirar lan matune amr meleseti amr perkara anil ikhtiyar saking ikhtiyar wa husulil hasrati lan hasile ke hasrah apa jenenge kerugian wan nadamati lan penyesalan bitulil irtirar kelawan dawane atau teror tertipu penipuan tertipunya diri kita dari segala macam urusan yang sifatnya duniawi. Jak lepain tafakurnya itu dari Imam Ghazali selingin dengan tafakur fil maut ngaingat mate orang mulai ingat mate sengkese amaksiat ingat mate coba ya sekarang ada pengumuman misalnya dari malaikat Israel fulan laku ur mate ya takir mulai ke Roma langsung ntar ke masjid ntar kita tangkir minta sepora nyerah utang dan sebagainya padahal kan sejatinya kita ini kan sudah punya nomor undian ya nomor urut tahu saya nomor berapa gitu. Dealernya itu nggak tahu. Jadi tak kira bisa ngedit itu. Akhirnya kan dulu ada percakapan yang unik itu yang diceritakan di dalam kitab An-Naswa'iddiniyah antara Allah dan malaikat. Jadi malaikat ya Allah, ajuna nyiptaaki al-maut kematian. Jadi manusia sih pada bumi kan itu bakal mati dong situ. Mati. Akhirnya pun malaikat mana bisa keadaan toh manusia keadaan itu tak kira tenang odi malaikat. Kalau engkau ciptakan kematian, kebinasaan, maka orang yang hidup di muka bumi nggak mungkin tenang, nggak mungkin sempat ke pasar, nggak mungkin sempat kerja, pasti ibadah berdoa, dan nggak mungkin mereka itu sempat ke tetangga muasyarah di seteretanan yang sebenarnya. Dan Allah inni khalaqtul amala atau inni khalaqtul amala. Enggak jak kebeter mereka. Engkau selain nyiptaaki mate, engkau nyiptaaki angan-angan, cita-cita, harapan. Sehingga itu yang membuat mereka lupa akan kematian. Jadi adanya angan-angan, harapan, cita-cita itu termasuk rahmat dari Allah. Andai kata kita nggak diberi harapan, nggak diberi cita-cita, keinginan, maka bakal ingat mati Allah. Jadi Allah itu adil. Coba apa yang kita harapkan setelah pulang dari majelis ini? Misalnya di keluarga mungkin laku ke Allah. Ini kan angan-angan supaya kita mendapatkan rezeki, supaya kita bisa membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan anak istri. Ini kan angan-angan. Anak-anak ki santri ngaji. Untuk apa? Sopa aja, alim. Jadi orang soleh kan angan-angan. Andai kata gak ada angan-angan, bakal ingat mati Allah dan tak mungkin bahagia di dunia. Emang yang nggak boleh nggak angan-angan boleh. Bercita-cita keinginan boleh. Yang nggak boleh itu tulul amal, terlalu najam menangan. Angan-angan boleh, tapi sampai lebih, sampai lupa ke mati pas akhir.
lupa. Jadi seadanya. Dari Kanjeng Nabi sa'ah wa sa'ah. Ini para sahabat Kanjeng Nabi ketika dina Apollo serang ajunan mau itu selalu yang diingat akhirat. Tapi ketika kita bubar dari majelis sibuk ke dunia nah bang sebe kepada segi ada ke bersalah kok ada seperti itu ke kadang dia kerja. Dari Kanjeng Nabi sa'ah wa sa'ah. Iji berdebakton kapi, berdebakton ban kerja, berdebakton ban nalako, berdebakton ban ngaji. Saya tahu lagi pun begitu lebih katanya. Dan Nabi memaklumi, memang manusia. Gak bisa, seperti malaikat gak bisa. Makanya malaikat itu serius terus. Diterusin terus. Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi, itu sih boleh. Aja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ampun Gusti, kali itu Nabi merusak ngenangin bumi, bakal merusak, akan menghambur-hamburkan darah, pecah belah. Ibn Allah ini a'lam ma la ta'lam. Engkau tahu lebih tahu dari apa? Serius benar malaikat. Ada kerjaan baca. Emang memang enggak punya nafsu. Malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala malaikatnya tandi pak tandi ibu tak ngakan tak minum tak tidur serius menolong memang diciptakan untuk ibadah ngabdi dengan Allah ada kerjaannya malaikat siapa kerjaan ada kerja malaikat Israel ada kerja malaikat Israel malaikat Munkar Nakir serius kabeh. Makanya kalau ada orang itu soleh bagus amal ibadahnya semak Allah itu bisa jadi dia itu mengungguli para malaikat karena malaikat wajar tak siapa aja tadi nafsu aja tak ada memang enggak seperti kita. Kalau kita kan memang ada akalnya beda nafsona beda sengkandang maki semak ada Allah maki ibadah ada Allah berarti kan luar biasa bisa mengungguli malaikat. Al-kalimatul ashr. Ini kalimat yang 10. Diberikan saya barengin oleh Imam Al-Ghazali. Wal yakun min tasbihatika wa azkarika. Ini boleh. Hendaknya di antara tasbihmu itu wa azkarika dan beberapa atau piro-piro zikirmu asyru kalimat apa 10 kalimat. Ihdahunna utawi salah siji ne asyr La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang sering kita baca setiap habis salat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kalian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan ulama, kenapa kok kita dianjurkan setelah salat baca istighfar itu 3 kali? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini 3 ini istighfar yang baca 3 kali di salat bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita ketika salat. Ini bola beda tak khusyuk, ini bola orang dari sunnah. Nah, ini jadi penyempurna. Kemudian ayat kursi pas maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, pas tambahin Allahu akbar tinggal kena Allahu akbar 33 kabiru walhamdulillah akbar katsiran subhanallah wa wasila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kudu baca jadi malah kena 100 33 kali telur 90 sangat kena 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Guna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga lazimin bidati yang marina salat tak ada penghalang antara orang jebi surga kecuali mati. Artinya apa? Ting masuk surga nanti mati kalau mungkin odi tak kira masuk surga. Artinya bagaimana? Saya masuk surga mati gak ada. Lah, ndak iya bayi, mbak ane, mau dapat beri masuk surga. Ndak masuk surga, ndak. Mar mati setia. Kikan mengken. Iya kan? Coba ada kita misalnya, saya boleh sujai pakai peta beri di malaikat. Orang ndak mati setia, masuk surga, langsung surga. Ndak benar. Mungkin kalau setelah difikirkan, ya nyaman, iya masuk surga. Tapi kan pikir-pikir. Ang bini deh nanti tantangan lagi, ini anu
Pikir yang kadang kita. Padahal label itu siapa aja ya. Masuk surga. Kalau masuk surga ke nyeper. Mau tak nyeper sih ya. Wah, apa gimana dia dunia? Siap. Masuk surga mungkin nyeper ya. Lengolong amal juga ada gitu. Tapi dulu nyeper. Kalau sudah dipastikan ya masuk surga, mati sudah langsung ibadah label surga karena nanti kiamat. Apa sih dan tidak ambil itunya? Payah itunya aku payah. Capek kan? Ya saking bisa tambah. Cengki-cengki. Anu kedua, kilir nak kedua ilah tak sah percepatan kali ini. Jangan mati selalu. Yadil khairu ala kulli syai'in qadir. Al-thaniyah la ilaha illallah. Kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kata Allah, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini enggak usah saya artikan ya karena kalimatnya sudah sering kita baca dan saya kira sudah paham semua karena kalian sering dibaca. Ar-Rahman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ini termasuk hisnun hasinun, wiridan amalan yang membentengi kita, yang bisa membuat benteng bagi kita. Di orang saya mulazamah maca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama, berkembang rezekina, kemudian kedua, jauh dari segala macam bahaya, termasuk bahaya sihir dan lain sebagainya. Dan subhanallah alhamdulillah ini jelas sudah. Al-khamisah subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Yang saya baca kemarin roh. As-sadiyah saya kenang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jawaban kanjeng Nabi kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Beda dua kalimat jawaban kanjeng Nabi kepang bacaan khafifatani 'alal lisan habibatani ila rahman kewe masak nang dak Allah thaqilatani fil mizan bun paling bisa berat dak ketimbangan amal lagi. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini janjian kanjeng Nabi. Jadi gempang mawajaan, gempang kesoganan pangeran dan bisa berat. Jadi kadang meskipun ini ringan dibaca tapi pengaruh untuk memberatkan amal ibadah kita itu banget, itu sangat signifikan, sangat menraja. Nah, ini janjian apa? Karena kanjeng Nabi lah ngauningin sedaja, ngauningin kapan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah wa atubu ilaihi ba'da. As-saminah yang ke-8 Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini doa setelah sholat semua ini biasanya dibaca ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan lima manata apa yang telah Engkau cegah. Tetimun labajana Allah warek, tak kira bisa beda orang yang nyegah. Mulabajana Allah mencegah, tak ada orang yang bisa saya beri. Wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala radda, dan tidaklah orang ono kembali akhir lima qadaita apa yang telah Engkau takdirkan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak manfaat dzal jaddi orang yang punya kemampuan atau kekuasaan atau keagungan atau kekuatan mingka yang mana ibu saking panjenengan al jaddu utawi keagungan. At-tasi'atu yang 9 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Salawat. Al-ashirah sekali-sekala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Oh, ini luar biasa. Ini mun macar ya insyaallah ngakan ada bae tak kira kena keracot. Bisa dibuktikan. Kor yakin uku ya. Mun kunaku ya banyak Pak ya. Kor yakin uku. Yakin itu harus 100%. Bahwasanya apapun yang berbahaya di muka bumi ini iman Allah tak ada kira-kira. Kira bahaya. Nah, ini sudah dicontohkan oleh sahabat. Siapa? Sayyidina Khalid bin Walid.
ketika datang di salah satu jamuannya seorang ratu di zamannya. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid tahu jamuan minuman dia beri racun betul. Nantang betul Sayyidina Khalid bin Walid. Jamuan kok minum dia tak kira keracunan. Padahal ini racun yang sangat mematikan. Apa yang dibaca beliau? Berisi ada bu Bismillahirrahmanirrahim, berisi ada bu dia. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Pas minum, deg beri karo minum, pelkak aja. Racunnya deg. Sehat tadi Pak, karena 100% yakin. Nah kalau kita segi imang mangki iom siom dari apa ya? Apa tambahnya ya? Di itu ke depan aja udah mana? Ya lah yakin. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Ada kita itu terkena musibah, tapi barokah doanya kita, doanya orang tua, doanya guru itu musibah itu pakai ini ya Allah. Ya sana raja barokah itu begini diringankan. Itu diantara faedahnya doa. Ada yang nanya, takdir gak ditentukan ampun berdosa-dosa. Lalu untuk apa kita berdoa? Ya kan? Untuk apa doa? Kan sudah ditulis semua. Bermarin doa, berlaku mengakan apa? Kan sudah ditulis. Apa gitu? Gimana jawabannya? Gimana ada soleh jawabannya? Kalau ada santri nanya kayak gitu. Ya maksudnya siapa tahu Allah Taala berkenan berubah. Apa yang mau dirubah? Ya takdir yang sudah ditentukan. Takdir nggak bisa dirubah. Itu akan ada dua. Gimana pelajaran tauhid? Ada kodok mubrom, ada kodok ghairu mubrom. Yang kodok mubrom nggak bisa dirubah. Gimana berarti? Misal ada santri nanya gitu, jawabnya. Gimana? Timur apa tadi? Jawab tak? Mau tanya lagi. Jawabnya gimana? Berapa? Jadi seringkali kita itu salah paham, orang-orang kadang salah paham. Tampil lagi. Ya ada betulnya juga Ustaz Soleh tadi. Mungkin berlandasan dengan hadis la yarudul qada illa du'a. Tapi maksudnya qada di sini ditafsirkan oleh ulama adalah qada yang ghairu mubrom, bukan qada mubrom. Kalau qada yang mubrom itu enggak bisa dirubah. Maka jawabannya pertama Nabi ada bu, fakul malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Terkadang kita itu tahu gitu loh, apa takdir yang akan ditentukan oleh Allah untuk kita. Dengan apa? Dengan amalia kita. Dengan yang baca sing musik, kerjakan sudah. Fakulun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu makhluk itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Jadi orang yang ciptaki masuk surga, itu gampang amal ibadah. Orang yang ciptaki masuk neraka itu gampang maksiat. Itu bisa menjadi tanda bagi kita. Sehingga orang yang saya doa melolo, saya minta pengapura dari Allah, insya Allah bukan dimaafkan ada. Dan orang yang enggak bertaubat dan minta maaf kepada Allah, ya repot. Kecuali kelaban belas pangeran, belas Allah. Orang kan kalau kamu kalau kamu ingin mati dalam keadaan baca Quran, banyak baca Quran. Kalau kamu ingin mati dalam keadaan sujud, banyak baca. Ingin mati dalam keadaan baca sholawat, baca sholawat. Ingin mati dalam keadaan menimba ilmu, ngaji, nyantri. Kan itu seakan-akan kan kita yang atur kan. Padahal semua takdir itu sudah Allah tentukan. Tapi kita bisa menjalani sebab-sebabnya itu. Yang nomor dua, doa itu juga termasuk takdir. Jadi misalnya Allah ingin memberi ampunan kepada seorang hamba, maka ditakdirkan untuk minta ampun, ditakdirkan untuk minta maaf. Jadi jangan kira ada gunanya itu, saudara. Bila pangeran sing atur ada tahu satu makna Allah selagi ya. Jadi Allah semakin kesokan kalau doa seorang hamba itu semakin banyak minta kepada Allah.
Anda Kanjeng Nabi bahkan bermun tadi WC pas sandal beun pege minta Allah. Padahal sandal pege. Bukan masalah yang besar. Allah itu senang. Semakin kita sering banyak minta kepada Allah, maka Allah semakin kesukaan. Nah itu kan bentuk penghambaan. Bentuk penghambaan kita kepada Allah. Lain di manusia. Manusia saja nebentain saja dijauhin. Coba kita ahli minta-minta misalnya. Kamu kayak ahli minta. Oh pasti tak ngerti lah. Tahun pelakon tak bisa tamu ini. Ada datang adalah. Oh ada SMS ingin coba besar. Telepon deh apa ya tengah malam. Oh minta transfer. Saja dijauhin kan. Tapi kalau Allah jam berapapun saja bersokat. Dia bunyi Imam Haddad, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li bi iftiqari." Cukup Allah tidak tahu kadang kebutuhan tahu Allah. Tapi fa du'ai wa ibtihali tak ibtihal doa nangkok nyon nangkok ngemisan kepada Allah wa waftiqari putun angka ada ke Allah syahidun fa du'ai wa ibtihali syahidun li iftiqari. Doanya saja, ngemisnya saja, mintanya saya kepada Allah, ibtihalnya saya kepada Allah. Maka kita itu harus pusing kudu kepikiran monta etakdiraki adu ada ke Allah. Kalau kita itu takutkan, kalau kita itu tidak ditakdirkan sering minta ada ke Allah. Bahkan dalam sehari bayi kau tu minta ya minimal semarina sholat, semarina mau tak sempat mengancam kedua ya sehari masa tak minta sekali ke Allah. Jadi harus khawatir kita bahwasanya kenapa kok saya ini tidak ditakdirkan meminta kepada Allah. Jangan memang Allah nggak ingin mengampuni saya. Muntasawuf dah cara kitab hikam roh aja. Jadi terkadang yang membuat kita jauh dari Allah itu kita sendiri kadang. Dan itu bisa dirasakan karena kita punya akal. Dimana abdi tak ada onda ke Allah, tuh apa ini? Apakah Allah sudah nggak mau lagi mendengarkan seruan suara saya? Apa memang hamba ini tidak ingin diberi rahmat maghfirah sehingga paling ingin sekahnya onda ke Allah? Abdi minta akhidah ke Allah. Di doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimat, ngulang-ulang sira kulla wahidin ing saben-saben wahidin siji min hadhil kalimat saking iki pira-pira kalimat imma mi'ata marrah. Ana kalane 100 ambalan. Au sab'ina marrah utawa 70 au asyra marrat utawa 10 100 kali 70 kali atau 10 kali wa huwa aqalluhu wa walan utawi asyra marrat aqalluhu iku paling sithik minimal jak ora dari 10 apa saya tulis di atas dari pun beliau yakun al majmu' mi'atan supaya ono al majmu' apa sekumpulan 10 itu 10 kali 10 mi'atan iku 100. Lazim hadhil awrad lan nekuni sira lazimi sira istiqomah sira hadhil awrad ing ikilah pira-pira wirid wala tatakallam aja guneman aja ngomong aja ngobrol qabla tulu'i syamsi sadurunge muncule atau terbite srengenge sebelum terbitnya matahari jak ngomongan ngadep lagi ke kiblat baca tak bisa baca dia baca Al-Qur'an dan sebagainya pun beliau fa fil khabar maka iku ing dalam hadis utawi dawuh anna dzalika afdalu min ihtaqi thamani liqabil min waladi Ismail ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Mari bahasanya. Ada yang salah enggak? Punya kamu gimana Bel? Kitabnya? Hah? Baca mana dah? Afil khabar. Afil khabari inna dzalika baru minyiktaki dalam itu. Min waladi Ismail ada nabiyina wa alaihi assalatu wassalam.
Oh, ala ya, bukan ila ya. Nggak ada yang ila. Ala kepi. على نبينا. Sudah nggak apa ikuti. Beda dalam hadis bahwasanya menyibukkan diri zalika itu kembali ke istiqomah. Menyibukkan diri dengan zikir dan lain sebagainya sampai terbitnya matahari itu afdal luweh utama min iktaqi zamani liqab. Saking atau tenimbang merdekaake walu biro-biro kaula. Min waladi Ismail saking keturunan Nabi Ismail sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi salatu wassalam. Akni, apa saya maksud? Zalika dia al-istighal bizikri, nyibukaken bizikri kelawan zikir dan semacamnya ila turu isyamsi tumeka terbite srengenge min ghairi ayyata khallalahu kalam tanpa di apa ya selain roh selingin di sela-selai dengan kalamun apa kalam ucapan atau gunaman. Pertanyaan mungkin atau ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.